Akan tegak kuatkan hati negeri ini. Hari ini Bu, saya akan melakukan percakapan observasi kelas. Di sini saya perkenalkan nama saya Lesmasi Orang, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kampar. Nanti kami sama-sama rekan dulu dari UPT SDN 016 Mohon Bu, persilakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Oke Bu, nama saya Bu Iman. Saya mengajar di SD 09. Saya mengajar di kelas 4B. Saya masih sebagai murid. Baik Bu, untuk percakapan observasi kelas ini Bu, yang mau saya tanyakan adalah observasi tujuan pembelajaran kita hari ini Bu. Sebelum tujuan pembelajaran kita hari ini Bu, mata pelajaran apa Bu yang mau Ibu observasikan? Di sini saya akan Mata pelajaran mata pelajaran saya itu IPA. Untuk observasi mata pelajaran IPA ini Bu, yang kurikulum merdeka Ibu ya? Iya. Tujuan pembelajarannya Bu, untuk tujuan pembelajarannya IPA ini Bu, dalam observasi apa tujuan pembelajarannya Bu? Di sini materi saya yang akan saya bahasnya itu wujud dari sebuah benda. Tujuan pembelajarannya yang terutama saya ingin saya bagaimana anak saya itu dapat mengetahui wujud benda dan mengamati dari karakteristik wujud benda. Yang ketiga dapat menunjukkan karakteristik dari wujud benda. Oke Bu, dari tujuan pembelajaran ini Bu yang mengenai wujud benda, mengamati wujud benda, karakteristik wujud benda, kira-kira area pengembangan apa yang hendak Ibu capai? Area pengembangan yang saya ingin capai sesuai dengan model aja itu. Yang pertama, wujud dari benda itu, mengapa benda itu bisa dapat berubah. Yang kedua, sifat dari benda, kenapa sifat benda itu dapat berubah. Baiklah Bu, untuk mencapai area pengembangan yang hendak dicapai Bu, kira-kira strategi apa yang dipersiapkan? Strategi yang saya gunakan dari modul ini Bu, yaitu strategi observasi, pengamatan, kemudian diskusi, kemudian tanya jawab kepada peserta didik. Oke, baiklah Bu. Setelah dijawab semua titik pembelajarannya, area pengembangan yang dicapai, dan strategi yang dipersiapkan, kira-kira Bu, jadwalnya kapan kita bisa melakukan observasinya Bu? Insya Allah jadwal kita hari Kamis. Ya Bu, selamat bertemu lagi di hari Kamis dan saya ucapkan terima kasih. Semangat ya Bu ya. Selamat siang Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sayang? Sebelumnya saya terlebih dahulu ya Nak ya. Adik semuanya. Adira adik. Arya Ananta. Andri. Apri Selawati. Arhan. Asifa. Fafia. Christian. Elfrida. Eva Julianti. Fajar. Tara. Riana. Tasya Manalu. Serwi. Rohayu. Wandi. Hadir semua. Ya,
lagi meja, kursi yang tidak lurus, semua lurus. Oke, sudah ya. Kembali, kalau sudah rapi, sudah pas, duduk kembali seperti biasa. Sebelum kita memasuki pelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu wajib. Ya, lagu wajibnya dari Sabang sampai Merauke. Bisa semua nak? Bisa. Oke. Aja, oke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Tunggu. Ikuti musiknya. Sabang sampai Merauke. Murah-murah. Semua nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanahku. Aku bernyanyi padamu. Menuju tanah airku Indonesia. Oke, bagus. Oke, sekarang ibu mau bertanya nih. Sudah semuanya tadi malam belajar? Ya, coba siapa yang tidak belajar tadi malam? Belajar semua? Alhamdulillah, berarti semua belajar ya. Sekarang kita masuk apa? Pelajaran IPA. Lihat bukunya halaman 18, materinya. Materi dan rujuk. Oke. Sifat benda. Berdasarkan wujudnya, benda Ya, kamu lihat video yang ada di depan ya. Kamu amati video yang ada di depan. Materi kita sekarang ini. setiap jenis benda memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Benda padat. Contoh benda padat antara lain batu Perhatikan ya. dan batu bara. Suaranya bisa di- Sifat benda padat. Ini sifatnya ya. Perhatikan sama-sama ya. Kita lihat sama-sama ya. Di sini contoh benda padat. Ya, contoh benda padat katanya batu, kayu, batu bara. Oke. Di sini bisa kita ambil ya. Yang batu ya, kita lakukan pengamatan ya, benda padat. Batu kan. Benda padat. Benarkah batu itu termasuk benda padat? Coba pegang. Padat. Coba. Padat. Padat. Benda padat itu contohnya batu, kayu, batu bata. Apalagi yang ada di sekitar lingkungan kita nih? Ayo. Meja, kursi, penghapus, menulis. Itu termasuk benda padat. Oke, ya oke. Kemudian benda cair, ya. Benda cair apa saja contohnya? Kalau benda gas contohnya? Balon. Udara. Itu mah contoh benda gas. Jadi pada materi kita hari ini, pembahasan kita ini ada 3. Yang pertama, ciri-ciri dari materi yang kita pelajari. Yang kedua, hubungan massa dan volume. Yang ketiga, wujud zat dan sifatnya. Benda padat ini, benda cair ini, dan benda gas itu memiliki sifat. Memiliki sifat. Sifat
sifat yang dimiliki benda padat. Lihat bukunya kembali. Sifat yang dimiliki benda padat katanya memiliki bentuk tetap. Contoh, ibu letakkan benda padat misalnya pisau. Ibu letakkan pisau di dalam kotak ataupun kap bunga. Bentuknya tetap pisau, tetap gunting. Ya, tetap pisau, tetap gunting, tetap pena ya. Misalnya bikin pena nih, nah, tetap pena. Pena benda padat, gunting benda padat, pisau benda padat. Apabila dia diletakkan ke tempat seperti ini, ke wadahnya bentuknya tetap. Paham sampai di sini? Oke, itu sifat dari benda padat. Kita kembali lagi ke sifat benda padat. Kemudian sifat benda padat memiliki volume tetap. Ya. Yang ketiga dapat berubah bentuknya dengan melakukan beberapa tindakan. Yang keempat mempunyai massa. Yang kelima tidak dapat mengalir. Benda padat bisa mengalir? Kalau ibu letakkan gunting di sini, ini contohnya letakkan gunting di sini. Dapat mengalir? Ya, benda padat itu bentuknya tetap. Tidak dapat mengalir, benda tidak dapat dimanfaatkan. Ya, benda tidak dapat dimanfaatkan. Ya, baru yang kedua benda cair. Benda cair contohnya Air, oli, minyak, solar. Benda cair juga memiliki sifat. Benda cair juga memiliki ciri. Sifat dari benda cair bentuknya dapat berubah sesuai wadahnya. Ini apa sayang? Kita buktikan, kita lakukan pengamatan. Benarkah benda cair itu bentuknya dapat berubah? Kita buktikan dulu. Botol yang satu ini isinya seperti ini. Kita buang kemana? Samakah isi bentuk benda ini? Sama bentuknya? Dia dapat berubah sesuai dengan tempatnya, ya, sesuai dengan isinya. Ya. Baru benda cair menempati ruangan dan memiliki massa. Baru permukaan benda cair tenang dan datar. Ya. Kalau seperti ini, ya seperti ini aja nih, tidak akan berubah, tenang nih. Kalau segini dia, segini juga dia tenang dan berubah. Ya. Baru dapat melarutkan zat. Ya, dapat melarutkan zat. Terus yang ketiga zat gas. Contohnya tadi balon. Ya, udara. Ini balon. Ya, benda gas juga memiliki sifat. Benda gas juga memiliki ciri-ciri. Jadi apa sifat atau ciri-ciri benda gas? Iya, mengisi seluruh ruangan. Contoh, nih. Kamu embus dulu. Kamu embus dulu. Coba. Buat. Balon masuk tuh. Kamu kasih napasmu. Kasih. Ayo, embus. Napas sini. Ya. Oke, sudah. Oke. Apa lagi? Oke, pegang. Napas yang kau berikan kepada balon sampai sebesar balon yang kami buat, berarti ruangan ini terisi dengan napas penuh. Ya, jadi tidak ada teman-teman, cepat mengisi ruangan yang ada di sini. Bu, kalau segini besarnya, ya
dengan napasmu itu ya segini besarnya, ya segini pula terisi dengan rohani napasmu. Nah, sesuai dengan tempat. Itu saja ya. Baru kemudian yang kedua, menekan ke segala arah. Katanya benda gas napas yang kita masukkan ke dalam balon itu katanya menekan ke segala arah. Nah, ke seluruh ruangan balon ini. Ya. Nah, kalau balonnya kecil, ya berarti kecil tekanan arahnya. Kalau besar, ya besar tekanan arahnya. Nah, kemudian terdapat di segala tempat. Nah, semua ini terdapat udara. Ya, napas kita di sini semuanya. Baru bentuknya tidak tetap, bentuknya berubah. Nah, kalau dia kecil, kecil pula gasnya. Kalau dia besar, besar pula udaranya ya. Oke. Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang bisa memberikan contoh benda padat, benda cair, benda gas? Ada yang dapat bisa mencontohkan? Satu orang, contohnya benda padat apa? Contoh benda cair apa? Contoh benda gas apa yang ada di depan? Ada satu orang? Sebagai pengamatan kita, pemahaman kita, ada satu orang? Sudah paham semua ya? Sudah bisa melakukannya ya? Apa benda padat, benda cair, benda gas? Oke, untuk selanjutnya kita sebelum melakukan tanya jawab, mari kita laksanakan teknik stop. Ya, teknik stop. Tahu teknik stop? Teknik stop, coba sekarang kita tenang nih. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Lepas lagi, tarik dalam-dalam. Sudah seperti itu. Sekarang kamu ibukannya atau kamu yang tanya dengan temanmu berpindah. Ibu yang nanya kamu atau kamu nanya dengan temanmu sendiri. Ibu yang nanya. Ada yang bercita-cita jadi guru di sini, ya? Yang bercita-cita jadi polisi, yang bercita-cita jadi dokter, makanan kesukaannya ada, semua memiliki makanan kesukaan. Coba satu orang tunjuk tangan apa makanan kesukaannya. Ya, apa Francisco? Nasi goreng. Yang lainnya? Wah, nasi goreng. Makanan kesukaan satu lagi. Apa aku suka? Hah? Nasi uduk. Apa cuan? Ikan. Ikan. Ikan buang. Ya, setiap manusia memiliki makanan kesukaan. Tahu nggak? Kalian boleh nanya nggak? Mau nanya nggak sama ibu apa makanan kesukaan ibu? Coba siapa yang berani tanya ke ibu? Tangan Francisco nanya. Dijawab nggak, Nak? Kalau kalian sudah tahu makanan kesukaan ibu, kalian mau bawa nggak? Betul. Betul. Makanan kesukaan ibu tidak. Ayo, siapa yang mau bawa? Ayo, siapa yang mau bawa makanan kesukaan ibu tadi? Tadi bertanya sudah dijawab nggak mau, Pak? Nah, oke, itu yang namanya teknik stop ya. Nah, teknik stop itu supaya kami tuh nggak tegang dengan materi pembelajaran kita ini. Bawa santai, setelah tegang bawa santai ya. Oke, kita lanjut kembali. Oke. Setelah kamu sudah pahami semuanya, materi kita yang pada hari ini tentang wujud dari sifat benda, ciri-cirinya, kita ambil dari kesimpulan materi kita bahwasannya wujud benda itu ada di yang pertama, contohnya yang kedua.
benda cair memiliki ciri-ciri, benda gas juga memiliki ciri-ciri dan sifat. Nah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Kemudian pernah kamu mendengar lagu daerah kita ini? Kita tinggal di provinsi mana? Provinsi Kusau. Kita tinggal di provinsi. Kecamatannya. The Bluetooth device is connected successfully. Ulang lagi. Kamu tinggal di provinsi? Kabupaten? Kecamatan? Setiap daerah memiliki lagu khas masing-masing. Pertanyaannya, apa lagu khas provinsi Riau? Ulangi sekali lagi. Apa lagu khas daerah provinsi Riau? Itu lagu daerah provinsi Riau. Bisa menyanyikannya? Bisa. Melakukannya? Bisa. Kamu menyanyi mengikuti irama musik yang sudah Ibu persiapkan. Oke, 1, 2, 2 pertanyaan yang bisa jawab, tunjuk tangannya. Sebutkan. Ya, kalau langsung bisa jawab, bukan suara yang aku tapi langsung aja bersuara tinggi. Ya, jangan sampai enggak, langsung aja tunjuk tangan tinggi. Oke? Kita konsepnya dengan ya. Sebutkan. Wujud dari benda.
yang soal kedua. Sebutkan satu ciri dari benda padat. Tepuk tangan. Ya. Memiliki bentuk yang tetap. Oke, satu saja. Tepuk tangannya. Soal, Ibu lanjut soal sampai 3 boleh? Soal kedua. Sebutkan contoh benda cair. Sifat. Ada lagi? Apa lagi? Sirup, minyak, air. Oke, tepuk tangan ke Sifat. Berarti materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Dari tanya jawab yang kita lakukan, bahwasanya kalian sudah memahami materi kita tentang wujud benda. Bahwasanya wujud benda ada 3. Nah, wujud benda ada 3: padat, cair, gas. Ya. Untuk minggu depan kita ulangan harian materi kita kasih. Oke, sampai di sini saja. Sebelum tenang dulu sayang, jangan berhenti. Ini tadi tonton video. Soal kan tadi, ya. Oke, untuk mengakhiri dari pembelajaran, silakan ketua memimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melakukan observasi di kelas ibu kan? Bagaimana perasaan ibu setelah melakukan observasi tadi mengajarnya? Perasaan saya waktu melakukan observasi kita tadi, perasaan saya senang. Anak-anak juga senang karena ada Yang selanjutnya, apakah proses pembelajarannya tadi sudah sesuai dengan rencana? Tujuan pembelajaran yang dilakukan tadi tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu sudah tercapai, Bu. Karena menurut saya tujuan pembelajaran saya dan dulu itu sudah sesuai. di waktu pembelajaran itu kadang ada kesulitan yang kita alami.